Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan telah diperdengarkannya Al-Quran surat Insyiqaq yang dibacakan oleh Bapak Iwan, semoga terbukalah pintu hati kita untuk menerima kajian-kajian pada pagi hari ini. Dan kita memohon semoga Allah memberikan imbalan pahala kepada yang membaca, begitu juga kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian dan pendengar semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Insyiqaq. Nanti akan dibahas ayat per ayat oleh Ustadz kita. Untuk itu, langsung saja kita minta kepada Ustadz kita menyampaikan kajian tersebut. Silakan Ustadz. Syukran Pak Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-safaq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan semoga kita betul-betul mendapat panggilan oleh Allah, panggilan hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat dari Sang Pencipta kita. Kita tidak melihat besar kecilnya, tapi kita melihat datang dari Allahnya. Apapun yang terjadi pada diri kita, selalu kita syukuri. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sungguh sangat berbahagia saya pagi hari ini, karena di hari demi hari kita selalu membahas Al-Quran. Kemarin kita bahas Al-Quran, hari ini juga Al-Quran, besok juga Al-Quran. Rasanya tiada hari tanpa membahas Al-Quran. Hampir terwujud cita-cita kita tiada henti menggapai naungan ilahi. Kita sedang menggapai naungan ilahi sekarang. Menggapai perlindungan arasnya Allah pada saat dari nanti. Baik Bapak sekalian, kemarin sudah sampai kepada ayat 13, 14, 15 ya, terakhir bahwa orang kafir itu tidak menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah. Padahal Allah itu maha melihat. Dia nggak tahu bagaimana kondisi orang kafir itu. Sekarang Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-safaq. Nah, kalau terjemahkan letterlek, maka tidak aku bersumpah dengan safaq, rembang petang apa yang menjelang maghrib ke isya itu, rembang petang merah-merah di ufuk barat itu ya. Jadi sini kalau misalnya katakan berartinya kan demi aku bersumpah demi apa namanya itu yang merah-merah itu apa namanya, rembang petang ya, yang apa ya di ufuk barat ya, sinar matahari yang sisa sinar matahari itu. Nah, soalnya kata la nggak ada. Saya mencoba memahami kata apa ya. Ternyata dalam bahasa peribahasa ada seperti ini. Kata-kata la itu diartikan sebaliknya. Misalnya bahasa kita tidak sia-sia tempua bersarang rendah. Nah, ada kata tidak di situ. Apa maksudnya itu? Berarti si tempua tadi, burung tempua itu punya keahlian khusus. Nah, saya pernah kecil itu tidak sia-sia tempua bersarang rendah. Nah, ada orang tua dulu gitu. Kalau ada sesuatu kejadian, ada orang tua bilang tidak sia-sia tempua bersarang rendah. Artinya nggak sia-sia seseorang melakukan itu. Kalau tempua bersarang rendah, Pak, biasanya katanya kan gampang diambil orang burung itu. Entah itu ada harimau di bawah itu, entah itu ada sarang ular, sehingga sulit untuk didapatkan tempua itu. Nah, ada penghalang di situ, ada pengawasnya. Nah, jadi kalau sini, maka tidaklah aku bersumpah demi safaq, fajar di waktu sore itu, rembang petang itu. Nah, artinya apa? Allah bersumpah ke situ. Nah, berarti di situ kalau bersumpah Allah ada sesuatu. Nah, ini tugasnya
ahli astronomi. Apa sinar matahari menjelang terbenamnya matahari itu ada di situ tuh yang kemerah-merahan itu ya. Nah, itu ada apa? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu itu. Fala uqsimu bil safaq. Nah, Allah bersumpah dengan rembang petang itu. Hari senja itu ya, detik-detik senja itu. Ibu pergi kita di pinggir laut, kita pandang ke ujung sana, ada sinar merah-merah itu, sinar matahari itu. Nah, kemudian Allah bersumpah, lagi, walaili wa ma wasaqqa. Walaili, nah demi malam. Jadi kalau wa berbaris kasrah kata benda berikutnya, berarti wa itu adalah wa sumpah. Demi. Tapi kalau wallaha itu esa dan Allah. Wallahu dan Allah. Tapi kalau wallahi demi Allah. Jadi kalau wa itu masuk bunga rampai nanti ya. Walaili demi malam. Nah, demi malam wa ma wasaqqa. Dan apa yang wasak. Wa itu bukan dan itu ya. Wasak itu bagian dari kata. Wasak itu artinya memuat. Walaili wa ma saqa. Dan demi malam dan apa yang ada di malam itu. Apa yang ada pada malam hari. Suara jengkrik, apalagi suara burung hantu, apalagi ada jam malam, nyamuk keluar, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, itu kalau dikaji wa ma wasaqqa itu dalam sekali. Nah, kita berlindung di situ kan ada surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Banyak kejadian di situ. Walaili wa mas wasaqqa, dan demi malam dan apa yang ada padanya. Kemudian bersumpah wal qamari. Nah, wal qamari demi bulan. Allah bersumpah ke bulan. Allah bersumpah ke matahari, Allah bersumpah ke bulan. Kenapa? Itu ciptaan Allah semuanya, berhak Allah. Apapun Allah bersumpah berhak. Berarti apa? Yang dipakai oleh Allah sumpah itu pasti ada apa-apanya. Wal asri demi masa, wad duha wal laili jasaja demi waktu duha. Jadi Allah ambil sumpah-sumpah itu pasti di situ ada apa-apanya. Watini wa zaitun demi buah tin dan demi buah zaitun. Jadi kalau Allah bersumpah pasti sesuatu di situ ada. Nah, tinggal nanti kita kaji apa itu. Wal qamari idzat tasaqqa. Dan demi bulan pertama dan demi bulan idzat tasaqqa, ketika dia penuh. Artinya di sini apa? Bulan purnama. Dan demi bulan purnama. Allah bersumpah kepada rembang petang, kepada malam yang ada di dalamnya, kemudian bulan purnama yang mengiringi malam tadi, satu malam itu ada bulan purnama. Allah bersumpah. Apa sih sumpah Allah? Latar kabunna tabaqan an tabaqqa. Nah, la sungguh engkau akan melalui, akan mengendarai atau naik. Rakabah itu mengendarai bisa, naik bisa. Sungguh kalian engkau nanti sungguh. La sungguh. Nah, di belakang juga sungguh. Sungguh-sungguh engkau akan menaiki tabakan an tabak, tingkat demi tingkat. Kasus demi kasus, proses demi proses, kejadian demi kejadian. Apapun yang kita alami, kita akan berubah. Hari ini kita mengalami kejadian A, besok mengalami kejadian B, besok mengalami kejadian C, tingkat demi tingkat. Kejadian demi kejadian. Kita tidak boleh berhenti satu kejadian, bergerak terus. Nah, jadi kita hari ini bahagia, besok bisa aja kita sedih, habis itu bisa bahagia lagi, sedih lagi, bahagia lagi. Tetapi bagi kita selalu kita berpegang pada Allah. Ada nyanyi siapa tuh, nyanyi Ahmad Abar, dunia ini panggung siniwara. Ceritanya mudah berubah. Nah, berubah itu tingkat demi tingkat tadi. Nah, kita orang Islam, apa patokan kita? Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari ini. Orang beruntung itu. Nah, sisanya nggak beruntung. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, ya kita nggak rugi, tapi rugi di waktu. Hari ini kita tahu misalnya cuma 3, besok tahu 4. Besok tahu 4, besok lagi tahu 6. Hari ini tahu cuma kata benda, besok tahu kata benda sama KKL. Hari ini tahu kata benda dengan KKL, besok tahu KKSAD. Hari ini tahu KKL, KKSAD, KKP, besok tahu huruf SIA. Hari demi hari kita harus tetap maju. Kan hari ini tahu SIA, besok malah lupa SIA-nya kan. Jadi nggak boleh. Nambah terus kita. Jadi hari ini tingkatan kita harus lebih baik dari kemarin. Tingkatan esok lebih baik dari ini. Begitu tingkat-tingkat terus. Walaupun ini wahyu kepada Rasulullah, juga kepada kita semua. Tingkat demi tingkat kita lalui. Usahakan tingkat kita hari ini lebih baik daripada tingkat kita yang kemarin. Itu namanya kita beruntung. Kalau enggak, kalau kita turun tingkat, rugi kita.
Sekarang kita gaji 1 juz, besok malah ngajinya setengah juz. Itu berarti turun tingkat namanya. Terus sekarang saya ngaji 1 juz, besok 2 juz. Kalau sekarang kita menerjemahkan Quran 1 ayat, besok 2 ayat. Kalau sekarang 1 ayat habis waktu 2 jam, besok 1 ayat 1 jam. Itu kemajuan gitu. Saya pertama kali menerjemahkan Al-Quran itu 1 ayat terus terang, Pak, setengah hari lebih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu 1 ayat sekarang bisa 1 jam, 2 jam, itu merupakan sebuah keberuntungan besar. Saya dulu setengah hari, 1 ayat itu. Mencari kata-katanya nggak ketemu, mencari ini nggak ketemu, cari pola nggak ketemu, diulang-ulang lagi, baca lagi, serat lagi, baca lagi, ulang lagi, habis waktu 1 jam. Ya, setengah hari, ataunya sudah sore aja hari. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sempat 1 jam itu jangan dikatakan lama, kok lama-lama. Enggak, itu memang awalnya begitu. Nah, nanti sudah mantap, baru begitu dilihat sedikit, ketahuan sekali. Paling nanti kalau nggak tahu satu kata, vocabnya nggak tahu, tapi bentuk-bentuk udah tahu semuanya. Itu prosesnya, tingkat demi tingkat. Lalui semuanya itu. Jangan berhenti di 1 tingkat. Udah puas kita nih, udah tahu KKL, berhenti di situ, jangan. Besok maju terus sampai selesai, sampai batang tubuh metode Al-Sani itu kita kuasai semua. Insya Allah kalau dikuasai semuanya itu, bapak-bapak, ibu-ibu akan lancar menerjemahkan Al-Quran. Ibu tahu bisa diukur nih. Wah, kemarin saya kirim itu batang tubuhnya. Nah, satu persatu cek lagi. Oh, saya kurang di kata kerja aktif nih. Oh, saya kurang di pasif ini. Oh, saya kurang di sia nih. Cari itu. Insya Allah saya akan posting semuanya materi-materi itu nanti kalau ada waktu ya. Nah, paling 2-3 poin yang tinggal lagi. Insya Allah udah banyak yang saya posting. Jadi la tarkabunna tabaqan an tabaqan. Jadi kita sungguh akan melalui tingkat demi tingkat. Nah, kemudian siapapun akan melalui. Fama lahum ya la yu'minu. Maka apa yang membuat mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak? Maka tidaklah mereka bagi mereka tidak beriman. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak beriman? Orang-orang kafir tadi. Allah ceritakan semua kejadian langit dan bumi. Allah ceritakan tentang neraka. Allah ceritakan tentang surga. Allah ceritakan tentang amal-amal baik. Allah sudah ada yang diperintah oleh Allah. Allah buktikan kebesarannya melalui ayat-ayatnya. Ada langit, ada bumi, ada udara, ada air, ada dia sendiri yang dirinya sendiri diberikan oleh Allah banyak nikmat. Apa yang membuat dia tidak beriman kepada Allah? Atau tanya ke kita, kaifa takfuruna billah? Apa yang kau ingkari kepada Allah? Kita alhamdulillah di sini semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada satupun ayat Allah yang kita tentang. Tidak ada satu ayat Allah pun yang kita bantah. Kalau kita tidak mampu melaksanakannya, bukan ayat yang salah, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Fama lahum la yu'minun. Nah, kemudian wa iza quri'a dan ketika Qur'an dibacakan, itu pasif ya. Wa iza dan ketika Qur'an dibacakan alaihim kepada mereka, apa itu Al-Qur'an? Dibacakan Al-Qur'an, la yasjudun. Mereka tidak bersujud, tidak melakukan penghormatan. Kalau kita apapun percaya kita diam, kita hormat, kita dengar baik-baik. Kita jadikan pedoman hidup kita. Kita resapin dalam hati kita pahami katanya, kita amalkan. Kalau mereka enggak, tidak menghormat, malah mereka mencemehkan. Saya kemarin terima postingan banyak itu, bagaimana orang-orang sebelah tetangga kita yang enggak percaya pada Allah mengolok-olokkan ayat. Nauzubillah min zalik. Itu tugas kita menjawab nanti. Insyaallah nanti kalau Bapak setuju, doain saya akan bisa menjawab satu persatu apa yang dituduhkan kepada Al-Quran terhadap kawan-kawan kita. Kita jawab, kita wajib menjawabnya. Tentu kita jawab dengan ilmu yang ada pada kita. Doakan saya ya. Jadi wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak sujud. Mereka tidak percaya, malah mereka mengolok-olok. Sebaliknya kita, pada saat dibacakan Al-Quran, kita percaya. Sami'na wa ta'na. Apa kata Quran? Siap. Ya ayyuhallazina amanu. Pada saat dibacakan ya ayyuhallazina amanu, siap menerima perintah berikutnya. Biasanya kalau disebut ya ayyuhallazina amanu, ada perintah. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, siap menerima perintah puasa. Nah, jadi apapun yang diperintahkan Al-Quran kita kerjakan. Sementara mereka tidak sama sekali. Nah, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang bal itu bahkan bantahan dari sebelumnya. Mereka nggak sujud, bahkan allazina orang-orang yang kafaru. Nah, bagi bapak-bapak yang baru belajar,
Kafaru itu ya Allah menjadi 4 poin kata kerja itu. Bentuknya KKL. Ada mana tahu KKL kita di waw sukun alif itu. Lalu pelakunya siapa? Hum. Hurufnya sama. Lalu akar katanya apa? Kafara, 3 hurufnya. Kemudian polanya fa'ala. Jadi terjemahnya apa? Orang-orang yang mereka telah kafir. Nah, yukadzibuna dan yukadzibuna. KKSAD. Pelakunya hum. Nah, akar katanya kadzaba, dusta, berdusta. Terus kadzaba, mendustakan. Mendusta itu kan artinya apa? Membantah kebenaran-kebenaran Quran. Al-Quran bilang, akimis sholat, apaan itu salat? Nggak salah itu salat, nggak ada itu salat. Jangan-jangan ada orang nggak percaya, dia diam. Ini nggak, yukadzibu itu membantah kebenaran. Memalingkan manusia dari kebenaran. Disuruh salat, nggak ada itu salat. Orang pergi haji, nggak ada tuh orang menyembah batu itu. Macam-macam ini. Itu namanya yukadzibu. Mendustakan. Kebenaran nggak boleh didustakan. Kalau kita kebenaran, kita terima. Kalau kita nggak mampu melaksanakannya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yakadzibun. Kemudian apa? Wallahu dan Allah. Nah, tadi wallahi, wallahu, wallaha. Dan Allah a'lamu maha mengetahui bima yu'un. Apa ya? Yu'un itu mereka kumpulkan di dalam hati mereka. Wa aya katanya itu 2 huruf sia. Wa aya. Polanya afala. Jadi au aya. Au a mencari akar kata. Mencari arti di kamus nanti au a. Dua ayat yu'un ini apa ini ya? Saya terus terang mikirnya berapa kali. Oh apa? Try and learn. Cari wa ayat. 2 tidak tertutup mungkin ya awa atau ya ayat. Tapi saya utak-atik kemarin temunya di wa ayat. Jadi bukan ibu aja utak-atik, saya juga utak-atik itu. Wa ayat. Jadi wa polanya af'ala. Jadi dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka kumpulkan dalam hati mereka. Kalau tahu, ya Allah tahu Pak, apa yang ada di kita. Jadi apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat, semua Allah tahu. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Sami'un alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui semuanya sifat-sifat Allah. Kemudian ada ayat metamorfos lagi, ayat apa istilahnya? Bahasa metamorfosa. Fabashirhum bi'azabin alim. Ini sebenarnya sindiran hebat kepada mereka. Berikan kabar begini. Maka basyir. Basyir itu kata kerja perintah itu. Ya perintah siapa yang diperintah itu anta. Kok nggak ada antanya sih? Oh ya di balik basyir itu tersirat antanya. Ada pelakunya tuh. Akar katanya Pak basyara. Polanya fa'ala. Fa'ala tufa'ilu tubasyir. Tubasyiru basyir. Maka berikan kabar gembira kepada mereka. Pada siapa? Kepada hum. Siapa mereka? Yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang tidak percaya kepada hari hisab. Nah, berikan kabar gembira kepada dia. Apa itu kabar gembiranya? Bi'azabin alim. Dengan azab yang pedih. Mana ada kabar gembira? Kabar gembira itu kan surga, Pak. Kenapa kok sini kabar gembiranya seperti itu? Itulah bahasa metamorfosa itu. Bahasa sindiran itu. Bahasa kita juga tidak ada itu. Berikan kabar gembira ya, Biko disita barangnya, itu kabar gembira. Kabar gembira tapi sedih kejadiannya, itu sindiran. Dan berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembira. Bagi kita kabar gembira nggak gitu. Bagi kita kabar gembira apa? Babasyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannata. Jadi bagi kita kabar gembira itu ada di surat Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Bagi kita kabar gembira itu, Pak. Bahwa berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang kabar gembira. Nah, ini kabar gembiranya fabasyirhum bi'azabin alim. Artinya apa itu? Ya sindiran. Azab bagi dia. Nah, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali pada orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus shalihat, bagi dan orang-orang yang beramal saleh, lahum ajru, bagi mereka ajrun balasan, ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Jadi bagi kita orang beriman dan beramal saleh, pahala kita tidak putus-putusnya. Terutama bacaan-bacaan Quran ini yang kita baca, yang kita ajarkan, Bapak nanti juga sudah paham Quran, ajarkan lagi kepada siapa? Istri, anak, teman. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang
belajar Quran dan mengajarkannya. Pada saat kita ajarkan ke orang, nggak putus. Pada saat kita meninggal, amal ibadah yang 3 itu nggak putus. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memahami Al-Quran dengan metode Al-Sani, maka sebenarnya itu juga, insya Allah kita semua dapat pahala. Saya dapat, Bapak ajak orang lain ke sini, Bapak dapat pahala sebesar pahala orang yang beramal itu tanpa mengurang orang tersebut. Di pada saat Bapak belajar di sini, Bapak dapat pahala karena Bapak belajar, Bapak ajak teman, Bapak dapat pahala dengan Bapak, dan Bapak dapat pahala orang yang Bapak ajak. Orang yang Bapak ajak ngajak lagi yang lain, Bapak dapat pahala lagi dari orang yang Bapak ajak dan orang yang mengajak orang yang diajak tadi, sampai multi level marketing. Di siapapun, maka mari kita semangat. Jangan putus asa, jangan pernah malas mengajak siapapun di sini. Jadi kita kalau sudah kita ajak orang tidur pun kita sekarang dapat pahala. Sebagaimana metode Al-Sani sekarang di Jember ada, mereka belajar di situ, insya Allah kita dapat pahala semua di sini. Ada lagi yang buka kelas nanti di Bandung, kita dapat pahala lagi di sini. Ada yang buka kelas di Medan, di mana-mana, di Padang, silakan semuanya. Iya, di Padang, Ustaz. Silakan kumpulin teman-teman di situ, buka lagi, nggak apa-apa. Dapat pahala. Jadi gitu ya Pak ya. Pahala progresif. Semuanya. Apa nama? Dapat pahala progresif. Pahala multi level marketing ya. Demikian dengan uraian kita pagi ini, dan kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya akhiri dulu, bila taufik wa hidayah, apapun yang datang dari saya, kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang salah, itu murni kesalahan dari saya. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.